Berapa kira-kira nilainya 100 hari? Ya masih belum sampai. Per hari ini dengan adanya pembongkaran pagar di laut itu mencapai 6 oke. Ada kekuatan yang selama ini melindungi penguasa yang lalu. Sekarang bobol itu pagar. Pagar laut itu kan sebenarnya kan rencana untuk menyeludupkan ide reklamasi. Laporan masyarakat Wapres, Mas Wapres. Mana hasilnya? Ya, Hasilnya mana? Ya, kontroversial dan sangat tidak layak untuk menjadi seorang wapres. Ya, Maka betul. sangat wajar kalau masyarakat juga banyak yang mengatakan itu layaknya dimakbulkan saja. Selamat datang di Podcast Sentana. Saya Michael Sinaga, host. Hari ini kita sedang ada episode yang spesial. Makanya kita rame-rame. Dan hari ini ada tamu spesial saya selain Pak Janes, wartawan senior, dan Pak James Simorangkir, pengamat. Dan hari ini kita kehadiran mantan Menpora, pakar telematika, Bapak KRMT Roy Suryo. Ya. Terima kasih. Sama-sama, terima kasih Mas Mike. Ya, terima kasih sudah hadir, Pak. Ya, terima kasih. Ya. Iya. Jadi, kenapa saya mengajak beliau-beliau ini hadir di sini? Karena hari ini kita akan membahas sesuatu yang spesial, yaitu 100 harinya Pak Prabowo. Kalau 100 hari itu sekitar 3 bulan lebih sedikit ya. Dan harusnya sudah banyak sekali yang bisa dilakukan, dan memang sudah banyak yang dilakukan. Apa negatif, apa positif? Nah itu yang kita mau bongkar hari ini, Pak Janes. Iya. Ya. Oke, kita dari sono dulu, Ya. Pak Roy ya. Ya, Biar dari yang jauh dulu. Dari yang paling jauh dulu. Negatif atau positif, singkat aja. Yang positifnya cuma satu aja nih, yang Apa tuh? itu tarif listrik diturunkan. Itu mantap. Oh, Tapi iya. bagi warga cuma itu aja yang satu. Bagi warga yang tidak mampu ya. Mampu. Satu itu Oke. bagus tuh Pak. Lainnya negatif. Negatif, tapi ada juga positif selain tarif listrik. Ada salah satu ketegasan Prabowo untuk menindaklanjuti bila ada menteri yang bermasalah. Menegur. Menegur ya. Tapi tarif listrik itu ada komanya juga, Pak. Ya. Untuk 2 bulan saja. Iya, itu dua. Diskon Iya. itu diskon 50% itu hanya untuk 2 bulan. Betul. Berarti positif Iya. 2 bulan. Iya. Positifnya 2 bulan. Ya lumayan lah daripada nggak ada ya. Iya. Oke, kita lanjut ke Pak James Simorangkir. Positif atau negatif, Pak? Saya pikir secara umum agak sulit kita mengatakan positif. Karena sebenarnya kinerja itu kita lihat dari sebuah proses ekspresi iman dari para pembantunya, yaitu menteri-menteri. Dan ini yang kita sebenarnya amati, 2-3 hari baru dilantik, menteri sudah banyak bermasalah. Yang pakai kop surat kementeriannya bikin hajatan, Betul. tiba-tiba menteri belum punya program, minta uang ratusan triliun, nggak ada jelas juga dalam visi misi mau bangun 20 triliun, Pak. 3 juta rumah, tiba-tiba bilang 3 juta rumah. Banyak lagi hal-hal yang sebenarnya menurut saya ada sesuatu pencitraan yang buruk. Artinya di awal 100 hari ini justru kita lebih banyak memikul beban kelakuan para pembantunya. Dan itu yang sangat memprihatinkan sebenarnya. Kita berharap ada sesuatu pergeseran era. Sebenarnya kita mau dibawa kepada kesejukan. Betul. Jadi tiba-tiba ada seperti tadi tarif listrik diturunkan tapi hanya 2 bulan. Itu kan menenangkan sesaat. Ada makan gratis. Ada makan gratis, terus Tapi ada yang tempat tertentu aja. keracunan dan terus ada yang bela-bela ini bagus dan lain sebagainya. Tetapi sebenarnya substansinya sampai sekarang apa sebenarnya dasar makan gratis itu sampai sekarang kita nggak tahu. Hanya sekedar mengimplementasi janji akan ada makan gratis. Tapi sebenarnya apa tujuannya? Betul. Ya, ini yang menurut saya agak memprihatinkan dan saya tidak yakin 5 tahun ini ada pencapaian yang serius. Kita mungkin setback. Apalagi dengan munculnya kasus-kasus yang selama ini ditutupi, pagar laut yang selama ini nyaman-nyaman, bahkan disertifikatkan itu. Ya, ternyata sudah berbulan-bulan, bahkan Bagi bertahun saya ya, Pak. itu sebuah ekspresi bahwa ada kekuatan yang selama ini melindungi penguasa yang lalu. Sekarang bobol itu pagar. Pagar lautnya bagi saya bobol. itu. Jadi selama ini ada kekuatan yang selalu melindungi dan menjaga, bahkan semua memuja. Ya. Sekarang itu bobol.
itu tanda alam. Wah, luar biasa. Dan artinya alam mengekspresikan sesuatu bagaimana pemerintahan ini harus bekerja keras memutus seluruh rangkaian Pagar laut. pemerintahan yang laut itu ya. Nah ini udah terbuka. Presiden sekarang sudah dibuka gerbang bagi dia dengan bobolnya pagar-pagar yang mengitari kekuasaan yang lalu itu. Udah dibobol. Nah sekarang enak. Prabowo putus itu semua yang lalu. Masuk ke masa depan. Dan dia berani tampil dengan semua pasukan yang baru. Habisin itu semua. Ante-ante yang justru merusak visi misi dia gitu loh. Mantap ini. Itu dari saya. Padahal belum sampai ke Pak Roy Suryo tapi sudah Oh, udah luar biasa poin-poin gas. Ya artinya supaya Pak Roy lebih semangat lagi. Oke. Tapi maaf nih, sebetulnya saya tadi mau anting aja bahasanya saya bilang positif. Saya kan belum mengatakan negatifnya. Oh, Kalau negatifnya itu satu menteri PWP Marwarar Sirait itu satu, itu yang jelas. Perumahan rakyat. Yang mengatakan bahwa akan bekerja sama dengan Kejaksaan Agung untuk menyita tanah-tanah hasil korupsi untuk dibangun tanah rakyat, untuk bangun perumahan rakyat. Ini Padahal bahaya dia nih, nggak Pak. tahu, tunggu dulu, dia nggak tahu. Zaman-zaman yang disita oleh negara, zaman-zaman mulai Hambalang, mulai tanah di Pulau Gebang, itu kan tanah-tanah Orde Baru semua yang belum dieksekusi, tapi sudah disita negara, tapi nggak bisa dieksekusi. Apakah nggak takut dia si Marwara ini? Siapa yang Dibalik itu. dibalik itu semua? Itu satu. oke. Kedua, masalah penamparan penamparan Menteri. menteri pendidikan untuk anak ASN. Betul. Masa segampang itu dan dibilang kepada masyarakat bahwa itu semua sudah diklarifikasi dan Pak Prabowo tidak apa-apa, tidak masalah. Itu dua ya. Dua negatif yang terbesar. Iya, Tiga. ketiga itu turunan itu titisan daripada presiden yang pertama Presiden Mulyono yang 12% pajak itu kan sebesarnya 12% di dunia ini satu pun belum pernah negara sampai pajak 12%, belum pernah. Itu Ya, tiga. betul. Nah, yang keempat ini Oh, banyak ini ya. Negatifnya banyak. yang itu yang sertifikat pagar laut yang dibilang Bapak ini. Sertifikat laut. Barusan diumumkan bahwa sertifikat laut sudah dicabut. Enak aja dicabut. Yang mencabut itu harus ada sidang juga, ada pengadilan juga. Nggak bisa sembarangan. Padahal Pak, HGB itu kan hak guna bangunan. Bangunan apa yang ada di atas laut itu kan enggak. Ya bangunan itu, bangunan karang-karang. Bangunan bambu. Batu karang. Oh, batu ada karang. di situ. Hak guna batu karang, Ya, HGB itu batu berarti ya. karang. Harusnya bukan Iya, HGB. Harusnya HGL, hak guna laut. Itu. Waduh, oke Pak. Siap. Ini banyak sekali negatifnya Pak. Kalau Pak Roy Suryo sendiri bagaimana? Kira-kira apakah ini positif atau negatif? Ya kita harus memulai dengan harapannya, dengan hope gitu, harapan yang positif. Kita banyak berharap bahwa pemerintahan Pak Prabowo ini itu akan membuat satu gebrakan besar gitu. Cuman terus terang saja, ya sejak awal langsung kita pesimisnya juga ada. Karena Pak Prabowo itu jalan sendirian. Kita membiayai mahal dan tidak ada gunanya untuk orang nomor 2-nya. Untung di sini nggak ada fotonya ya. Jalan sendirian. Enggak ada wapres Pak. Mana ada? Kan nggak ada. Ada tapi Yang tidak ada. Yang kemarin sejak pemadam kebakaran dia ikut datang Nah, gitu. ya Itu kan itu. ada wapres itu. Pak. Itu. Tapi nggak ada ucapan apa-apa ya. Iya. Itu orang nggak bisa pidato, nggak bisa Tapi apa. ada cuma- plastik. Betul. Masalah pres. Artinya apa? Artinya kita sangat terlalu membayar mahal untuk pemilu yang baru Ya. untuk mendapatkan sosok yang sebenarnya juga sangat kontroversial, ya kontroversial dan sangat tidak layak untuk menjadi seorang wapres. Ya, Maka betul. sangat wajar kalau masyarakat juga banyak yang mengatakan itu layaknya dimakzulkan saja. Hanya saja sekarang tinggal keberanian karena syarat pemakzulan itu tidak mudah. Betul. Syarat pemakzulan itu harus disetujui oleh 3/4 anggota DPR. Ngomong ekonomi keberanian siapa Pak? Lah keberanian DPR. DPR Tapi nanti dong. akan berani. Oh. Saya tertarik dengan tadi yang disampaikan Pak James ya, bahwa kemarin itu kira-kira 1-2 bulan yang lalu itu orang mungkin tidak akan menduga bahwa apa yang terjadi pada saat hari-hari ini, pada saat kita ngobrol ini, itu akan terjadi di Indonesia, di mana bersatunya kekuatan antara TNI, ya, khususnya Angkatan Laut dengan rakyat. Persis baju yang saya pakai ini. Nah, ini biasanya kan saya pakai baju yang lucu-lucu. Nah, di sini ini bajunya namanya bersatu.
ya. Jadi ini Jalan Sriva Jayamaya. Oh. Di Laut Kita Jaya. Laut Kita Jaya. Ya. Jadi ini adalah Jayamaya. bersatunya rakyat dan TNI, khususnya Angkatan Laut. Ya, bagus. Ya, kebetulan saya tadi siang ya terjun langsung juga ke laut di Kohot ya bersama dengan ada kelompok yang seremonial ya. Jadi ada menteri-menteri di sana. Saya juga diajak sebenarnya tadi oleh beberapa kawan-kawan bekas DPR kan. Ya, Mas ya. ikut naik ini aja. Enggak ah. Saya kalau duduk di situ jadi pejabat, saya kan sudah bukan pejabat lagi. Jadi saya naik perahu Masyarakat. perahu masyarakat. Kita ikut bersama-sama dengan ada Pak Said Didu, ada mantan ketua KPK ya Samad ya Abraham Samad. Abraham Samad, ada Pak Andi, ada juga Pak Eros Jarot. Ya, kita terjun bersama-sama, ada Pak Lukas dan lain sebagainya. Kita terjun bersama-sama untuk mencoba bagaimana susahnya menjebol pagar itu. Ya, betul. Jadi kita merasakan betul bagaimana pagar bambu tadi yang istilahnya ada HGB itu. Hak guna laut. Hak guna harusnya HGL, hak guna laut itu seperti apa. Nah, tapi itu masih harus terus diperjuangkan. Jadi makanya moga-moga dengan ada tayangan di podcast ini rakyat jadi satu punya harapan. Ya. Kita tidak pesimis ya. Kemarin itu kita kayak menghadapi tembok besar. Mana bisa sih Mas Mike kita menghantam oligarki yang sangat besar ya. Ya. Nyatanya bisa. Meskipun ini jangan sudah dianggap puncak atau jangan dianggap ini finish ya gitu. Ya. Karena betul saya setuju sekali Pak James. Ketika merobohkan pagar itu tadi ya, yang sekarang sudah 8 kilo, ketika kita ngobrol ini dari 30,16 kilo. Iya. Itu Sudah baru sisa 8 kilo. bukan, baru 8 kilo. Oh, 8 kilo yang sudah dibongkar. 8 kilo sudah dibongkar. Sisa 24 Masih lagi. belum. lah ya. 20-an lagi. Itu jangan dianggap itu satu pencapaian yang karena saya setuju harus dicari siapa otak di balik itu semua. Betul. Ya, Betul, ya. jadi artinya siapa yang memasang pagar, siapa kepala daerah oknum ya, oknum bahkan oknum pejabat yang mengeluarkan HGB, Iya. Ya. oknum yang mengeluarkan SM, bahkan oknum yang melindungi di atas semuanya. Ya. Karena gini, sebenarnya itu semua kan kalau ditarik dari atas, soal ini pagar laut dulu ya. Pagar laut itu kan sebenarnya kan rencana untuk menyeludupkan ide reklamasi. Reklamasi. Ya, reklamasi secara diam-diam. Iya, betul. Jadi dikasih pagar dulu, nanti diisi, pagar bambunya, kemudian nanti lautnya jadi mati, lautnya mati dikembangkan. Nah, ternyata apa? Pengembang yang bersangkutan itu dia merasa berhak melakukan itu karena dia harus membiayai atau harus membangun IKN. IKN. Jadi ini ada hubungannya dengan IKN. Lah, Betul, Iya. betul. Jadi karena dia harus rugi besar untuk membangun atau proyeknya dipaksa dalam tanda kutip bangun IKN. Nah, dia kemudian meminta hak itu di Jakarta. Siapa yang memaksa dan siapa yang deal dengan dia? Itu yang harus yang mengeluarkan proyek strategis nasional itulah saya Betul. bilang. Saya juga kuat itu. Betul, karena apa? Karena PSN itu proyek strategis nasional ini ada di Pantai Indah Kapuk 2. Iya. Itu yang kemudian dimanfaatkan yang hanya seluas 1.756 hektar, tapi seolah-olah dianggap itu keseluruhan Iya. dari PIK 2 sampai dengan PIK 11. Iya. Waduh, Nah, 11. tapi kan ya benar, itu kan kalau diurut mulai Iya. dari Tangerang, DKJ Betul. sampai Bekasi itu terus berkembang dan ada kekuatan besar yang dulu itu tidak berani. Saya sangat setuju tadi sama Pak James ya. Jadi artinya ketika presiden kita sekarang Pak Prabowo itu perintahkan untuk bongkar, baru semuanya bongkar. Ya. Baru tadi saya dengar dari nelayan-nelayan, Pak, baru kali ini loh kita lihat ini, maaf ya ini omongan nelayan. Iya. Bakamla turun, kemudian dari Kementerian Perhubungan turun gitu. Sebelumnya ngumpet Wah. semua, TNI turun gitu ya. Jadi artinya tadi itu bersatunya betul kekuatan rakyat. Nah, makanya kekuatan rakyat ini jangan cuma menumbangkan pagar, Iya. Iya. tumbangkan setan-setan jahat itu Iya. yang Iya. masih dan ini masih ada kejahatnya loh sebelum Iya. kita diskusi panjang. Iya. Kenapa pemerintah ini dibayang-bayangi terus? Ya kan? Iya. Ada yang presiden beneran, ada yang main presiden-presidenan. Iya. Oh iya, ini ada yang main presiden-presidenan, ya kan? Wah. Masih kunker, masih seolah-olah meresmikan, dibiayai negara loh itu, dikawal Iya. dengan 100 Betul. lebih polisi, terus masih beberapa celakanya apa? Masih ada kelompok-kelompok yang tampaknya masih buta hati gitu, membuat acara-acara yang beberapa hari lagi itu ada, misalnya acara baik ya, Iya. itu disebut sebagai berangkat dari kediaman presiden.
Lu kalau di kediaman presiden kan harusnya Kertanegara. Ya, dong. Kertanegara dong. Lah ini kok di Ini presiden yang mana, Pak? Lah makanya di situ- Jangan-jangan presiden Selandia Baru maksudnya. makanya di situ kan ditulis presiden keberapa ya ditulis. Ya, terus diresmikan oleh presiden. Loh, ini penghinaan terhadap Pak Prabowo. Betul. Harusnya Pak Prabowo tegas sama itu. Ya, ini mulai dari situ lah. Tapi saya setuju tadi yang mikro-mikro kayak tadi ada menteri apa, staf sus apa, orang yang punya utusan khusus presiden melakukan hal yang konyol. Ya, Konyol banget tuh, ada yang ngata-ngatain penjual es teh, betul. akhirnya sudah mundur, ya. Ada yang kemudian flexing pakai patwal untuk sekedar pamer mobil baru. Ya kan? Bahkan beberapa hari sebelumnya Ngonten lagi. dia betul baru dia mobilnya RI36-nya itu dikawal ya, dan aneh kalau dikawal kok kosong gitu kan. Iya. Ya banyak lah. Ngambil dokumen katanya, Pak. Nah, hal yang mikro-mikro nanti banyak kita bicarakan. Betul. Sampai ke menteri yang tugasnya di bidang pendidikan kok malah menjadi pembicaraan dan panuan ini. Iya. Iya. Seperti kemarin yang Pak James katakan ada demo ya satu kantor ya, mana ada menteri pernah di demo satu Iya, kantor. iya. Demo satu kantor. Iya, baru Ya. kali ini. Dan luar biasanya katanya itu bukan suara dia, Pak. Nah, itu nanti yang menarik. Nah, itu Ya. kita Itu- minta pakar telematika untuk menjawab. Emangnya bisa suara yang seperti itu direkayasa? Memang Kira-kira begini, gitu. memang begini ya, langsung ke mikro sedikit itu ya. Iya. Memang rekaman sepanjang 3 menit 22 detik itu, Ya. itu memang sekarang memang mungkin saja ada yang namanya AI, Artificial Intelligence untuk membuat. Dan memang rekaman itu kita harus hati-hati, Mas. Karena pada menit kedua lebih 5 detik, ya, itu ada sambungannya, ada editannya. Oke. Nah, jadi kalau kita perhatikan di rekaman itu ada tengahnya ada. Jadi artinya itu harus diteliti dengan meskipun ya tentu pendapat dari masyarakat dan istilahnya pendapat dari teman-teman atau asumsi dari teman itu ya. Tapi saya akan menyampaikan itu kalau memang kemudian itu harus diminta secara ilmiah. Oke. Gitu. Gitu ya. Clear. Ya, Jadi karena- rekamannya itu sebaiknya diteliti di laboratorium. betul, nggak artinya kalau itu akan digunakan, ayo digunakan. Ya. Ya gitu dan saya sudah menyimpan hasilnya. Wah, ini luar biasa nih. Tapi sebenarnya peristiwa artinya fakta, dia menggampar itu ASN kan itu fakta, itu kan nggak dibantah. Ya. Dia melemparkan sesuatu. Ya, dia melempar sesuatu atau apapun, artinya melakukan kekerasan. Kekerasan itu kan bukan hanya dalam arti fisik, Ya. bisa juga verbal gitu Ya. loh. Betul. Jadi artinya di sini itu yang tadi kita coba lihat betapa banyaknya hal-hal yang memang sebenarnya para pembantu presiden sekarang ini membuat kerawanan baru Setuju. Ya. terhadap presidennya gitu loh. Justru bukannya membantu, Ya. malah merusak ya. Kita bisa Kira-kira. ikuti loh, semangatnya Presiden Prabowo ini selalu dalam pidatonya kan keberpihakannya pada yang kecil-kecil itu, pada rakyat kecil itu kan sangat besar. Ya. Ya. Tetapi kok yang ini, pembantu-pembantunya ini malah kok bertolak belakang gitu loh. Ya. Jadi menurut saya ini perlu semacam penelitian sebenarnya oleh Presiden kepada pembantu-pembantunya kalau mau mereshuffle, bukan hanya kecerdasan intelektual saja, tapi kecerdasan emosional juga harus Nomor satu dilihat. yang harus di reshuffle yang paling Iya. dekat juga Iya. dia wakilnya dulu. Betul, ya kan? Karena itu Pak Roy. Jadi artinya ada semacam kegamangan besar ini, yang memang ini harus diselesaikan, mencari akar masalahnya. Menurut saya akar masalahnya di posisi nomor 2 itu. Ya. Setuju. Karena memang Tapi masyarakat nggak juga sih, begini. Nomor 2 itu ada kinerjanya yang dipantau masyarakat cukup bagus, Apa itu? bagus. Laporan masyarakat Wapres, Mas Wapres. Mana hasilnya? Ya, bagus. Hasilnya mana? Ya maksudnya gitu Pak. Lapor-lapor kayak masuk lubang tikus saja. Menerima laporan, Iya, iya. menerima laporan, tapi pelaporan masyarakat ini udah berapa hari nih? Udah hampir 100 hari ditunggu-tunggu masyarakat. Enggak, orang pada lapor nggak ada jawabannya. Kan orang pada lapor. Betul. Siapa itu Bu Fafa? Ya itu Pak. Waduh. Nggak ada, nggak dijawab sampai dengan Ada, sekarang. saya juga ikut beberapa orang mengatakan ini Pak saya lapor nih Pak, tapi nggak ada dijawab. Misalnya ada Banpres, ini Banwapres ya. Enggak, Iya. ini saya bilang Aneh Ka- bener. kalau soal laporan itu, Pak, saya melihat ini dia mencontek Pak Ahok. Di Jakarta sukses loh itu, Pak. ya pengaduan Tapi kan itu. ada- Tapi kan juga Ada Jalanan- solusinya. jalanan Ada solusinya. rusak. yang Pak. sampai murah Iya. banyak dipecat. Banyak Karena yang mau karena kerja. memang Pak Ahok kan sebagai gubernur punya kewenangan. Jalan rusak dia betulin.
gorong-gorong mampat ya Ini betulin. dia juga punya kewenangan. Apa tuh, Pak? Kewenangan bagi-bagi susu. Oh. Berarti kalau mau ngelapor ke Mas Wapres, Elah. khusus bagi-bagi Sanksinya susu. Bagi-bagi susu. Susunya Iya. susu nggak sehat dikasih lagi. minum kok, dikasih minum susu Iya, dikasih betul. apa. Tapi menunggu berapa bulan nggak ada hasilnya, belum ada satupun. Apalagi yang sama sekali, bilang Bapak Roy tadi, Ya. laporan masyarakat yang banyak masalah, tolong diselesaikan, ditelusuri kasus Bapak. Loh, padahal dia sendiri berapa gimana mau ngusut coba, itu masalahnya. Bahaya. Ya itu kita belum mendapatkan ini ya konklusi soal itu ya. Iya, itu. Jadi Jangan kita masih nggak jangan tahu nih cuma siapa. kinerja Prabowo aja Konklusinya dikupas. sudah ada. Tinggal keberanian secara Keberanian. politik saja. Betul. Secara teknik, bagian socio-technical atau pure technical, 99,9% saya jamin. Ya. Karena memang email yang terkait dengan itu dan Oh seterusnya. sudah, Itu semua sudah sering dibahas lah oleh Pak Roy. makanya. Jadi tinggal kita tunggu saja. Dan makanya kan sekarang kan heran ya, hari-hari ini yang kita bicaranya kan sampai dicari, sampai dilaporkan tuh orang hilang tuh. Ya kan gitu. Karena kita kehilangan seorang wakil presiden. Kunjungan ke luar Jawa katanya mau ngawasin pembagian Makan gratis. nggak jadi, batal. Terus mau ditunggu membuka acara apa nggak jadi, ya kan? Oh, acara salah satu partai. Salah satu kan? partai. Sementara istrinya terus malah disorot juga kan, gitu kan? Iya. Dia tampil tidak pas gitu loh. Betul. Nah, betul. dengan tas yang Hermes yang berwarna-warni. Ya, sampai Ya. di netizen sekarang kan sampai melihat wah ini di Google ternyata harganya wah Luar fantastis. biasa, iya. Itu duit dari mana kan kira-kira begitu ya. Iya, Tapi biarkanlah itu. enggak, duitnya dari katanya kan dulu kan dia sukses tuh. Ya. Bisnis martabak itu ya kan gitu. Oh, Nah, iya, iya, tapi iya, tutup udah. Ya, habis modal tinggal untung. Oh, habis modal tinggal Dari untung. 10 miliar, untungnya cuma 100 juta, itu doang Oh tinggal. gitu ya. Ini Ayo, jangan modal sampai buka tinggal bisnis kayak gini ya guys. Iya, Hati-hati nih. Iya, betul. Wah, Luar terus- biasa. Jadi memang banyak keresahan masyarakat mengenai Pak Wapres ini ya. Banyak. Kalau pengalaman Bapak nih, Bapak kan sudah jadi anggota DPR 2 periode, Nah. lalu pernah menjadi Menpora juga dulu di zaman Ya. Pak SBY, di Partai Demokrat sudah lama sekali sudah. Ya, meskipun saya sudah meninggalkan partai itu ya, Ya. hampir 5 tahun. Pengalaman Bapak zaman itu, kira-kira dulu Presiden dan Wapres tuh begini juga nggak sih? Gini, Presiden Wapres itu harus satu kayak dua sisi mata uang. Kadang-kadang memang bisa Wapres itu punya inisiatif. Pak Betul. JK dulu kadang-kadang punya inisiatif bagus, ya. Atau kadang-kadang orang bilang wah ini Pak JK kok lebih tapi enggak. Dominan. Tapi sebenarnya enggak, karena memang Pak JK dikasih tugas waktu itu untuk bidang ekonomi. Ya. Jadi kalau bidang ekonomi ya Pak JK gitu. Semacam dulu zaman Pak Harto pun juga begitu. Meskipun Pak Harto lebih dominan, tapi ada Wapres zaman Sri Sultan, zaman Pak Tri Sutrisno, zaman Pak Darmono, zaman Pak Adam Malik, itu pun punya satu kekhususan gitu loh gitu. Bahkan Kiai Haji Ma'ruf Amin pun ketika zaman Jokowi yang kedua ya, gitu pun juga masih ada lah spesialisasinya. Nah kalau yang ini kan nggak ada spesialisasinya. Maksudnya memang masih ada, memang agak Trisno sama Pak Soeharto kan masih sinkron, masih sama-sama pintar Ya, lah. betul. Kalau yang ini kan satu pintar, yang satu Ya. Nggak jelas. apa- Jangankan pintar, nggak jelas sekolahnya. Nggak jelas. Waduh. Iya, tapi memang ini beban ya bagi Pak Prabowo. Tapi gini, kalau tadi ditanya, seharusnya DPR apa? DPR kembalikan pada fungsinya. Pengawasan. DPR itu pengawasan. Betul. Kan dia kan pengawasan anggaran sama satu lagi, dan artinya dia fungsi pengawasan. Dia harus bisa dong memanggil, bertanya, hak angket, hak interpelasi Betul. terhadap Iya, pemerintah, iya. harus bisa. Dan saya kira ketika sekarang tuh masih ada satu partai ya oposisi pangga gitu ya. harus berani menentukan posisi dia gitu loh. Iya, Kalau iya. dia berani menentukan posisi, tentu marwah dia akan naik lagi di mata Yang rakyat. sebentar lagi kongres itu ya. Kita Nah, nggak sebut iya. lah. Ntar Iya, iklan lagi. ntar iklan kan. Tapi artinya gini, itulah kita harus kembalikan lagi fungsi DPR. Jadi saya coba bicara, kita kan dari tadi nyerang presiden sama wapres ya. Ya. DPR pun harus kita serang. Betul. Apa kinerjanya DPR sampai sekarang? Ya, Ya kan? ada 90 hari ya. Betul. Iya. Kan belum ada atau bahkan belum kelihatan sama sekali. Ya. Tadi oke lah, tadi siang saya melihat beberapa anggota Komisi 4 DPR
itu juga ikut serta dalam di kohort tadi ya, di Ya. perairan bersama dengan TNI itu oke Turun lah. langsung ya. Turun langsung itu bagus. Tapi artinya kan selain itu apa fungsinya yang lainnya? Jadi artinya ketika tadi listrik harusnya dipertanyakan dong ketika listrik turunkan ya. Tapi ketika kemudian BBM tiba-tiba dinaikkan lagi ya Ya. gitu. Meskipun BBM naik itu bukan BBM yang subsidi ya gitu. Ya. Tapi kan meskipun naiknya pelan-pelan dari 12.100 jadi 12.500 gitu ya. Ya. Tapi kan naik gitu. Naik, Padahal dulu iya. ketika naik ada yang sampai Ribu. nangis-nangis Bombay dulu ya gitu. Nah, itu Sekarang menarik kok sekali tuh, Pak. Iya. Dulu zaman saya masih sekolah lah. Kayaknya kita naik dari 2000 ke 2200 aja ributnya sudah bukan main. Betul. Kok sekarang ini kayaknya BBM itu sudah udahlah bakal naik aja kok. Ya, yang dulu suka naik sekarang sudah dicukupi istilahnya. Iya. Ya kan? Wah. Mahasiswa juga dicukupi ya kan? Iya. Jadi itu mungkin Pak James yang sukses membuat masyarakat sejuk gitu ya gitu. Enggak Apa gitu? juga. Bukan. Enggak juga. Berarti kita Justru perlu sebenarnya banyak yang justru sebenarnya ada tugas berat sebenarnya bagi kita. Artinya gini loh, bagaimana sebenarnya kita juga mendorong masyarakat ini jujur pada dirinya sendiri. Sepakat. Artinya aktualisasi diri itu sebenarnya adalah mengungkapkan keadaan kemanusiaan kita yang sesungguhnya. Kita jangan menipu diri sendiri. Kita bilang seolah-olah aman, nyaman, tenteram, padahal sebenarnya ada kondisi yang tidak aman gitu, Iya. yang tidak nyaman gitu. Dan semua orang tahu Dan ini menjadi sesuatu yang membahayakan masa depan bangsa ini gitu. Dan kita membuat repot Tuhan juga gitu. Karena apa? Sebentar kita terpaksa hanya dalam doa aja, Tuhan tolonglah gitu. Tuhan pun bilang, aduh kenapa sama aku? Kepadamu telah kuberi kuasa untuk melakukan koreksi terhadap apapun di lingkunganmu. Jadi jangan Tuhan minta bertindak adil, tapi minta kekuatan Dia untuk memperjuangkan keadilan gitulah. Ya. Jangan kita bilang hadirkan keadilan loh. Kok aku yang kau suruh? Kau udah ku kasih kekuatan. Ya. Suarakan keadilan gitu loh. Nah ini yang menurut saya sebenarnya kalau misalnya Pak Prabowo mendengar atau melihat podcast kita ini, doa rakyat itu kepada presidennya dan bagi kita selalu bersyafaat loh untuk pemimpin. Ya. Bagaimana dia sebenarnya menguji roh kekuasaannya sekarang ini. Ya. Apakah roh-roh kebaikan? Apakah roh-roh yang peduli pada nasib rakyat ini? Atau roh-roh yang sebenarnya sedang melakukan konspirasi untuk menggerogoti apa yang bisa digerogoti, dan bila perlu ya mencoba, bila perlu mungkin presidennya mau dilengsarkan supaya yang nomor 2-nya naik gitu. Waduh, itu Wah, ini yang ini menurut saya bahaya besar. konspirasi yang baru harus, ini. ya, ini yang harus diapakan, Wanti-wanti, ya. dicermati. Jadi kita doakanlah di presiden. Supaya bukan, artinya kekuatan-kekuatan yang saya bilang tadi, roh tadi, kekuatan jahat itu, jangan sampai menyentuh dirinya. Ya. Amin. Kalau tidak, konstitusi kita bilang ya yang nomor 2-nya naik. Ini gimana ini kalau sampai terjadi? Kan itu membahayakan bangsa ini. Dan memang itu konstitusional jadinya ya. Meskipun yang Jadi kemarin kalau tidak menyambut Pak Roy konstitusional. tadi sebenarnya apa didoronglah DPR. Walaupun saya aja tadi kaget baca di media sosial Pak Roy. Bank Indonesia mengucurkan ratusan triliun dana CSR ke Komisi 9 atau Komisi 11. 11. Keuangan. Loh, itu corporate iya. social responsibilities. Itu kan sebenarnya partisipasi sebuah badan usaha untuk menolong rakyat. Kok anggota DPR-nya sampai triliunan? Mau diapain? Nah, ini kan banyak hal yang sebenarnya mengerikan sebenarnya. Jadi artinya saya kadang-kadang dalam hati saya, ini kapan ini Ya. waktunya datang? Memang seorang sahabat kemarin cerita ke kami berdua juga, Iya, Pak iya. Roy, bahwa ini sekarang tahunnya kejutan. Oh, oke. Jadi mungkin saya juga bingung kok di 100 hari pertama pemerintahan Pak Prabowo ini banyak sekali kejutan. Kayaknya biasanya 100 hari pertama itu kan seorang pemimpin ingin stabil, terlihat baik, Ya. artinya teratur gitu. Jadi artinya gini, Kok karena kejutan itu rusuh jadi sekali. banyak yang menyimpan kejahatannya dan berpura-pura baik,
Jadi mulai juga diam-diam aja, takut dia kena kejutan, ya ketangkap Gitu ya. lah, terbongkar lah kursinya dan lain sebagainya. Jadi Ya. memang ini yang menurut saya ya. Ya sebenarnya kita nunggu kejutan tuh ada kemarin. Kan ada kemarin. Kalau saya nyambung tadi Pak Jus ya. Ada menteri yang sebelumnya kan sekarang kan sebelum menteri Dikti Saintek ini kan ada juga menteri yang sebenarnya sudah sampai dipanggil oleh kejaksaan ya gitu. Ya. Atau dipanggil oleh KPK Ya. dalam kasus judi online. Iya. Ya. Oh ya. Judi online dia. Namanya yang dipanggil namanya Judiari. Oh iya. Nah, itu sebenarnya sudah kenapa berhenti gitu loh. Apalagi dia pernah mengatakan di sebuah podcast, saya sebenarnya tahu 5 bandar besar. Lah kalau udah tahu, Kenapa nggak tahu? kenapa dia tangkap enggak? aja. Loh, meskipun dia bilang bahkan bukan hak saya untuk menangkap, betul. Tapi dia mengetahui ada 5 nama besar bandar yang itu disinyalir ada di balik itu semua. Orang yang mengetahui tapi tidak melaporkan itu pun Wow. iya. Penjara itu. Iya. Nah, itu kemarin kita bahas juga Kita tuh. bahas juga. Mengetahui tapi tidak melaporkan. Betul. Itu juga pidana tuh, guys. Apalagi dia kan sebenarnya kan memang sudah sempat tuh katanya akhir tahun yang lalu mau bikin partai ya kan gitu. Gambarnya kan sudah ada waktu itu ya partai namanya Pro Judi Online. Wah, itu disingkat kan- apa tuh, guys? Komen aja ya. Iya, gak usah sebutin ya. Masa disebutin, Udah yang kita ngerti. sebutin. Kalian aja yang sebutin. Iya, penonton Partai apa tuh? Santana YouTube tuh udah ngerti lah kita apa. Gitu. Nah, akhirnya kan nggak jadi. Iya. Tapi kan itu sudah pertanda juga kalau sebenarnya itu tangan-tangan kalau tadi Pak James sebut itu sebenarnya tangan-tangan yang di atas, tangan-tangan Tuhan yang sudah mulai bekerja. Ya. Nah, mari kita doakan agar itu terus diteruskan, jangan berhenti gitu loh. Iya. Karena kalau berhenti, ya mungkin tadi yang dikatakan bahwa menteri-menteri itu akan banyak ya. Paling setidaknya tadi mulai dari menteri awal yang pakai kop surat ya, kemudian 2 yang pakai anggaran tiba-tiba usul anggaran besar. Ya. Ada menteri yang tiba-tiba mengeluarkan untuk rumah rakyat dan ternyata lucunya kemarin mau salaman sama saudaranya Pak Prabowo aja enggak mau. Ditarik tangannya. Itu kan Disuruh geser. baru kali ini loh. Ya, Iya. baru kali ini ada gimmick semacam itu kan asik banget itu. Iya. Jadi saya bisa menilai ya kalau memang betul kata Bapak ini ada proses di sini, proses peninggalan presiden yang terdahulu sebelum Prabowo, yaitu maaf nih Pak, bukan maaf lagi Pak Mulyono. Ini jebakan-jebakan untuk Prabowo. Seandainya Pak Prabowo tidak mau untuk merobohkan pagar laut itu, apa yang terjadi coba? Saya udah bayangkan itu. Akan ini jadi racun buat Pak Prabowo. Sementara tahun 2023 itu sertifikat timbul waktu pada saat zaman Jokowi. Ini akan jadi banyak tersangkanya nanti nih. Kalau diusut setuntas hukum, siapa yang menerbitkan itu dan siapa yang menyuruh dan siapa yang mendanai. Saya bilang Pak Prabowo, saya selalu Pak Prabowo, jangan mau jadi jebakan dikasih racun dari peninggalan yang pertama. Itu saya bilang. Oh, nanti tinggal di Google aja ya. Nah. Waktu itu tanggal sekian-sekian, menterinya siapa sih? Ya kan udah Dirjennya lalu. siapa sih? Kan nah, nggak usah kita yang sebut lah. Itu netizen udah jago-jago lah. soal itu. Terus siapa sih yang ngeluarin aturan kayak utusan khusus presiden? Itu Ya. kalau kita perhatikan Mas, terbitnya utusan-utusan khusus presiden ada Miftah, ada Raffi Ahmad yang ada Ya. itu kan sangat-sangat membiayai negara sekarang. Betul. Artinya gini, dengan fasilitas yang sama persis, ada rumah dinas, ada mobil dinas ya, yang beda hanya pensiunnya. Itu ternyata SK-nya, peraturan presiden itu ditandatangani tanggal 18 Oktober 2024. Nah. Berarti 2 hari sebelum Wah. lengser. Itu kan bom waktu dikasihkan ke Pak Prabowo. Itu bom waktu Betul. juga memang. Iya, Menampung benar. tempat orang-orangnya. Betul. Nah, kira-kira gitu. Ada 17 menteri plus banyak banget staf khusus yang ada. Ya. Nomornya bisa dapat nomor kecil lagi. Aduh ini. Untungannya RI bener, 36 lagi. Pak Prabowo Iya. ini untungannya kalau pas itu sama granat dikasih sama dia, itu dilemparin granat ini benar meledak di Iya. badannya loh. Dan saya ngelihat juga memang Pak Prabowo bijak ya dalam Ya. berkata-kata di media. Artinya kalau memang kamu salah, nggak ada yang dia belain satupun. Iya. Nah, apa yang memang kesalahan dia, kamu tanggung jawab sendiri gitu loh. Betul. Iya. Harusnya begitu. Makanya kan meskipun melalui Seskapnya, melalui Mayor Teddy Indra Wijaya kan udah diperingatkan tuh Ya, beberapa itu termasuk menteri kemarin. Tapi kan kita juga harus lihat ya, jangan hanya nunggu diperingatkan. Iya. Kalau dia salah, ya dia gentle mengundurkan diri. Mengundurkan diri, Betul. Betul. Daripada menjadi beban rakyat
Ya. daripada menjadi beban masyarakat dan itu beban bagi presiden. Kasihan Pak Prabowo. Tapi sekali lagi ya, saya tetap menaruh ada titik optimis ya gitu dengan adanya peristiwa hari-hari ini, yaitu pembongkaran pagar laut bambu itu ya. Kemudian nanti kalau ada pengusutan terhadap kasus besar yang saya dengarkan, KPK itu juga mulai melihat, mulai berani menerima aduan masyarakat kemarin ya tentang kelakuan keluarga Trah dinasti Solo ini. Ya, nah itu kan bagus ya. Harus diperiksa mulai dari anaknya yang sekarang menjadi wapres, mantunya yang sekarang menjadi gubernur di Sumatera Utara, atau anaknya dulu yang orang sudah mulai lupa, tapi saya tetap tidak akan lupa kasus gratifikasi yang harusnya itu jelas-jelas betul gratifikasi dia naik pesawat yang jet dikatakan nebeng gitu ya. Itu kan nggak mungkin dengan lolos dengan adanya hanya bukti 2 kartu keluarga yang terpisah. Berarti kan sama saja itu dia tidak diakui anaknya. Katanya nggak ada hubungannya. Padahal dia dengan bangga loh pakai jaket bertulisan Putra Mulyono. Itu kan kebangetan banget itu loh. Tapi Pak, Ya nantang. tapi biar masyarakat tahu betul kasus besar itu semuanya terjadi. Tapi ada paling bikin malu salah satu dia pribadi sendiri Pak Jokowi hingga sampai saat ini belum pernah ditunjukkan sertifikat ijazahnya dia. Belum pernah. Ayo bawa betul ijazah palsu, dibilang benar sampai di penjara orang-orang yang mengatakan itu. Padahal buktinya sampai sekarang menunjukkan ini ijazah Pak asli. Belum pernah itu saya lihat. Ya. Itu bahaya itu. Dan sebenarnya semua ini gampang saja dibuktikan. Sangat Ratusan juta masyarakat Indonesia bahwa dia mengatakan dia seorang insinyur. Ya, dan kalau soal ijazah, ada juga tuh ijazah yang katanya di Singapura itu kan. Oh iya. Nah, itu juga, saya juga pengen lihat gitu loh. Itu, ya. Gak itu jelas dia. ijazah yang dikeluarkan oleh sebuah universitas namanya University of Bradford, Ya. tapi katanya dikeluarkan oleh MDIS. Cuman ternyata pada saat MDIS mengeluarkan itu kabarnya udah nggak ada kerjasama lagi dengan Bradford. Terus dia katanya pernah kuliah juga di UTS, University Technology of Sydney. Iya. Ternyata dia hanya ikut program INSERS. INSERS itu program matrikulasi. Oh, Matrikulasi itu program untuk kayak bimbingan tes masuk. ya, Lucunya, katakan bimbel lah ya. bimbel. Lucunya Kementerian Dikti kita waktu itu malah mengeluarkan surat bahwa ijazah UTS itu setara SMK. Apalagi nih ya. Gitu, Tapi sampai dia membatalkan yang dari Australia itu. Loh lah iya. Terus dilihat lagi. Kalau mau dilihat syarat formalnya sederhana. Simpel aja, Mas Mike. Berapa tahun sih dia sekolah SMA-nya? Lulus nggak di SMA-nya? Wah, Karena dia 2 tahun sekolah di Santo Yosef di Solo. betul. 2 tahun sekolah di SMA Kristen di Solo. Ya, jadi ini sudah 4. Terus 2 tahun tambah dia di Singapura. Udah 6. Dan 6. Ijazah SMA-nya mana? Bisa jadi. Emang. Ini Nah, ini perlu dibongkar lagi sama netizen. Karena waktu dulu kita nggak bisa itu karena bapaknya masih berkuasa. Sekarang kan nggak berkuasa lagi, bisa Nah, dibongkar. permasalahan yang saya lihat Pak di kita ini di Indonesia ini, sesuatu kalau trending rame-rame dibicarakan, tetapi habis itu lenyap aja, gampang melenyapkan sebuah berita ataupun isu ya. Menurut Bapak gimana nih? Apakah gara-gara kita kebanyakan baca buku komik dan main PS katanya? Kurang baca buku di rumah katanya. Gimana kira-kira ini? Apa yang harus diperbaiki dari itu? Jadi kita jangan terlalu cepat lupa gitu loh. Kan belum selesai. Saya dulu yang jawab. Kasus-kasus ini belum selesai ya, loh. karena kita kemarin selama 10 tahun tuh sudah diajari hal yang salah. Ya gitu. Makanya Pak Prabowo kan juga mengatakan kalau mau menertibkan itu harus dari kepalanya. Ikan itu busuk dari kepalanya kan. Nah, tahun yang lalu kita diajarkan bagaimana seorang pemimpin tertinggi di Republik ini diajarkan caranya yang dibaca itu cuma komik. Ya, kan? Anaknya yang sekarang jadi wapres itu ngaku oleh si Nana, diwawancara Nana atau Najwa Shihab, ngaku bahwa dia bacaannya ya hanya komik. Ya. Jadi tidak pernah baca yang lain. Jadi ya repot kan gitu. Padahal udah diingetin loh, pencitraan dikit gitu. Jadi kan memang repot, nggak pernah diajarin etika, nggak diajarin budi pekerti ya gitu. Bacanya komik ya, budi pekerti pun akhirnya kan juga terlihat lah gitu, sampai hal yang sangat esensial meskipun dibantah ya oleh pas pampresnya ya ketika dia sedang beribadah di sebuah masjid, geser-geser yang lain itu kan fatal banget. Nggak boleh. Satu orang di depan sang pencipta
itu sama. Sama. Pak. Iya, Pak. Mau kita duduk di depan, mau duduk di belakang, ya kalau mau di depan ya datangnya awal. Datang duluan dong. Iya, ya ini sama kayak utusan khusus itu. Kalau mau cepet apalagi cuma ngantar berkas, ya ngantarnya lebih awal. Iya. Jangan yang lain digusur-gusur suruh pergi, apalagi katanya nggak ada orang di mobil itu Aduh. gitu. Ini kan konyol. Ya kita kan juga namanya kita pengguna jalan juga kan perlu pulang ke rumah tepat waktu kan kira-kira gitu ya. Betul. Jangan Iya. gara-gara dokumennya apa sih itu juga kita nggak tahu sampai sekarang kan. Iya, dan kan sebenarnya itu sudah di spill ya sama mantan Dubes Polandia sama Pak Peter Gonta. Nggak ada, dia tahu kok dia jadwalnya dari utara ke selatan. Jadi kalau Pak Peter Gonta tuh sama aja mengatakan Iya. Rafli lu bohong ya gitu. Iya. Ya ada di dalam mobil gitu. Wah, Ini ini kata Pak Peter Gonta. nah, ya kan? netizen kira-kira percaya Raffi itu ada dalam mobil apa enggak nih? Biar nanti makin banyak yang komen nih kira-kira kasus-kasus ini akan terbongkar nggak? Atau seperti yang dulu-dulu 90%-nya nggak akan terbongkar? Dari Pak James gimana? Sebenarnya begini, ada sesuatu yang keliru sepanjang dalam sejarah pendidikan kita. Artinya dari waktu ke waktu ada semacam perubahan-perubahan kurikulum Ya. yang sampai meniadakan misalnya pendidikan budi pekerti. Nah, kedua, ada kegagalan pendidikan kita untuk membentuk karakter, membangun karakter Ya. ke-Indonesiaan. Nah, karena itu kemudian ada sesuatu yang sifatnya begini. Ada yang salah, tetapi niatan kita itu hanya niatan religius, dalam arti ya kita maafkanlah. Kemudian ya kita doainlah. Nah, sebuah bangsa yang hanya berpikir seperti itu bisa mengalami semacam apa? Agama tanpa pengetahuan itu juga bisa seperti Einstein bilang begitu ya. Ya. Jadi sebenarnya negara ini negara yang religius sebenarnya. Tetapi jangan kita salah menerjemahkan. Religius itu artinya kalau ada keadaan tidak adil, kita harus berani mengatakan nggak adil. Niatannya itu apa? Konstitusional. Artinya dia dibawa dan diusung, diuji oleh konstitusi kita. Ini benar enggak? Jangan hanya kita bawa itu dalam ketika kita sholat atau kita beribadah, Tuhan ampunilah presiden, ampunilah menteri. Ini nggak menyelesaikan, dan menurut saya kita harus mengekspresikan iman kita. Dalam rangka artinya saya dengan Mas Roy bisa berbeda agama tapi iman sama. Sama-sama menginginkan ada keadilan. Ada juga mungkin kita satu agama, sama agama kita, tapi iman kita beda. Yang kamu suka menindas, aku suka keadilan. Misalnya, itu sih terjadi. Artinya, iya kan? Religiositas itu sebenarnya adalah bagaimana mendorong semangat menyuarakan bersama-sama. Saya tiba-tiba kaget baca berita presiden ini masalah konstitusi loh. Ada penyimpangan yang tidak prosedural oleh presiden Korea Selatan. Tangkap, Ya. putuskan. Betul. Karena apa? Bukan rakyat itu atau parlemennya benci sama presiden ini. Ya. Kau salah secara konstitusional. Ya. Jadi langsung ditindak Ya, aja. konstitusi menjadi alat uji kita gitu loh. Dan kita harus siap. Kalau kita memang benar-benar sudah mengaminkan, menerima itu konstitusi kita. Ujiannya itu. Nah, persoalannya sekarang penjaga tegaknya konstitusi ini justru MK. ini bukan hanya MK, semua yang menjaga konstitusi dari mulai parlemennya semua segala macam. Ini mereka aku takut nggak ngerti pula dia. Ya. Satu yang menarik ya. Ya. Kadang-kadang orang mencampur adukkan, kan ada yang gitu. Oh, kan kita harus menghormati nilai-nilai tradisi. Kita harus mengenali adat istiadat yang adiluhur. Tapi jangan salah. Ya. Adat istiadat pun itu ada yang namanya mikul dhuwur mendem jero. Iya. Mikul dhuwur mendem jero itu apa yang bagus dipuji ke atas, tapi yang jelek ditutup sajalah gitu. Ya. Tapi itu jangan Salah kemudian paham, dianggap bisa oh kalau gitu presiden kemarin yang salah biarin aja deh. Biarin aja. Enggak boleh. Nggak boleh. Kita tidak ada tradisi untuk kemudian apa yang salah kemudian dibiarkan salah. Enggak. Kalau yang salah ya ditindak gitu loh. Ya. Dan bisa. Nyatanya tadi yang disebutkan. Ya. Di Korea Selatan, kemudian di Filipina, wapresnya dituduh kudeta, ya kan gitu. Ya, berarti nggak ada alasan budaya timur gitu. Tidak Pak. ada imunitas itu untuk apalagi seorang mantan gitu ya gitu. Yang aktif saja di Korsel aja bisa kena.
Ya, Betul. apalagi di Korea Utara ya. Iya. Kalau presidennya tawar yang salah, ada yang korup, tembak kepalanya. Dan gitu. cara menghentikan tindakan itu sebenarnya ya konstitusi. Ya. Ketika tadi filosofi itu disalah tafsirkan, wah kita lindungilah, artinya jangan bikin malu lah. Tapi yang dilindungi ini tetap aja suka kurang ajar gitu Ya, ya. iya. Ya tambah rusak gitu loh. Bukan kita benci, tapi ini cermin bagi semua. Kita mau melindungi gimana kalau Iya. luar negeri udah terbukti udah mengeluarkan dia masuk oh, finalis. Benar, finalis. loh. Finalis dalam Terus- CRB. Betul. Mengerikan itu loh. Nomor 2. Nah, jadi artinya ini sebenarnya wajah yang dia pihak luar melihat dan memberi gambaran wajah Indonesia itu. Satu yang melakukan hal yang seperti itu, penyimpangan konstitusi yang luar biasa besar. Tapi kita sebagai orang Indonesia juga malu kan. Ya. Karena apa? Loh, kok kalian anggap senyum-senyum aja ada orang kalian di situ, kok kalian senyum-senyum aja nggak ada apa-apa? Kan aneh kan? Jadi sebenarnya kita ini sedang waras-warasnya kah? Atau kita memang udah gak waras lagi kita ini semua? Iya. Ini paling tajam nih komentar paling Iya, tajam. Ini namanya waras nggak kita ini sebenarnya gitu loh. Saya yakin masyarakat kita masih waras, Pak. Iya. Cuman mungkin merasa ya kita ini kan masyarakat biasa. Apalah kita nggak berdaya menghadapi orang-orang yang berkuasa. Mungkin pemikirannya seperti itu. Tapi harus kita ubah itu pemikiran bahwa Setuju. sebetulnya rakyat itulah yang punya kuasa Bisa. terbesar. Dan rakyat bisa, nyatanya hari ini aja dah. Gitu. Ya. Benar loh. Saya 2-3 bulan yang lalu, apalagi ketika sahabat saya Pak Said Didu itu dipanggil di kepolisian dan kita tungguin sampai malam. Kalau waktu itu misalnya dia ditangkap betul, ya dan tidak pulang, ya udah kita benar-benar kalah. Tapi alhamdulillah waktu itu sukses, dia bisa dibela dan kemudian tidak jadi ditangkap. Oh, udah, moga-moga apa yang kan Pak James tadi udah berubah. Jadi ini yang namanya pagar ini sebenarnya simbolis ya gitu, pagar laut ini. Simbolis daripada pagar dunia maya yang Ya. itu sebenarnya merupakan simbol-simbol yang ada. Sama seperti pertemuan kemarin ya antara Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 itu raja asli. Itu raja Ya. asli itu ya. Dengan Raja Jawa. Nah, Tanda kutip. dengan tanda kutip itu kan ketika yang satu berusaha datang pakai baju naga ya. Itu Ya. menunjukkan kekuasaannya naga. Dengan hebatnya Ngarso dalam Sri Sultan pakai baju motif geringsing gitu. Nah, motif geringsing itu motif untuk tolak bala. Jadi ya jadi Karena menolak bisa- sesuatu yang Iya, betul. yang tidak bagus gitu. Iya. Nah, jadi ini Menolak yang tidak cacat. baik. Iya. Iya. Jadi begini penilaian kita kan mengatakan bahwa menilai pemerintahan Prabowo ini 100 hari. Saya kalau menilai istilahnya kita nilai kita guru menilai poinnya berapa. Saya bilang ini poinnya masih 4. Wah, Iya. jangan sampai dibilang Itu 11 yang dari 100 11 dari kayak 100 kemarin. ya. Daripada saya bilang nol, Oh iya. Empatnya itu berarti masih ada positifnya untuk lah ya. ada positif biar ada harapan Pak Prabowo membenahi semua kabinetnya ini. Ya, dan kalau memang ada perubahan, mungkin di tahun depan bisa naik Iya. jadi 7 kira-kira Iya. gitu Pak ya. Iya. Nah, kalau dari Pak James berapa kira-kira Berapa nilainya 100 hari? Ya masih belum sampai 6 lah. Berapa? Sama-sama. Gini. Enggak, saya sebenarnya kalau saya berharap pemerintahan Prabowo ini kalau lihat Nilainya. semangatnya sejak awal dia mengikuti pikiran-pikirannya. Yang pertama sebenarnya saya menunggu apa konsep dan substansi filosofis dari perubahan yang mau dia bawa. Contoh sederhana. Tiba-tiba baru berapa hari dilantik Menteri Perumahan terus bilang mau bangun 3 juta rumah. Ya. Ini ya. Yang sebenarnya ditunggu rakyat adalah apa konsep pemukiman, apa konsep rumah bagi rakyat Indonesia. Ya. Di NTT sana nyaman loh rakyat NTT, ada rumahnya dengan ijuk begini nyaman. Ya. Ada juga rumah tradisional misalnya Batak juga dengan bentuk yang seperti itu Kayu. merasa nyaman. Nah persoalan sekarang pemukimannya bagaimana? Ya, dimukimkan atau pemukiman apa yang sebenarnya mau dicapai sesuai dengan kultur daerah masing-masing. Jangan diseragamkan semua. Kita sudah juga mengalami kerusakan di zaman Orde Baru, ya. Soeharto itu menyeragamkan semua lembaga masyarakat desa LKMD. Itu kan konsep Jawa sebenarnya. Di Batak itu ada bius. Ya. Raja-raja hutan marga-marga yang menguasai dan mengatur seluruh sendi kehidupan sosial di desa. Iya. Tiba-tiba ini dipinggirkan, dibuat LMD, dibuat LKMD yang bukan ruhnya gitu loh. Iya.
Nah, perumahan atau pemukiman itu juga mempunyai nilai-nilai kearifan sesuai dengan ada posisi-posisi di mana di negeri ini. Itu dulu dibereskan supaya tidak terjadi semacam dulu Perumnas. Dulu Perong bilang ke Presiden JJI, ngapain kalian bangun rumah kandang ayam? Oh, tersinggung Soeharto dibubarkan itu JJI itu zamannya ya Pak. Iya. Bubar katanya. Tersinggung dia karena apa? Ukurannya nggak manusiawi. Waktu itu Perumnas itu gitu loh. Jadi jangan kita melakukan pengulangan-pengulangan yang nggak benar. Tapi kita bergerak maju, ya kan? Sama dengan rumah susun atau apartemen. Tak ada persiapan sosial orang dari rumah biasa sendiri-sendiri, tiba-tiba masuk ke rumah susun. Nggak pernah ada diadakan persiapan sosial. Jadi artinya jangan jadi sia-sia kita membangun segala infrastruktur. Tetapi karakter bangsa ini tak pernah kita bangun. Jadi membangun kebinekaan itu penting juga melalui konsep pemukiman dan perumahan. Ke Bali kita Pak ya, Pak Roy. Masuk kita ke desa di Bali, kesan Balinya itu nggak pernah hilang. Betul, bagus. Dan di sana hidup dengan sudah ada tata untuk misalnya subak, untuk apa? Segala macam. Pengaturan air kemudian tata-tata untuk upacara adat ada. Nah, pagar rumah juga misalnya ada tempat sesaji setiap hari dibuat. Rumah itu ada konsep-konsepnya juga. Dan itu bagus. Saya sangat setuju dan itu yang terjadi mengapa IKN dalam bayangan kita mungkin hanya tinggal tunggu waktu aja untuk mangkrak. Ketika Pak Prabowo sudah mengatakan 2028 akan tapi menurut saya kalau lihat kondisi sekarang. Iya, kenapa lama banget ya Pak? Terus lihat tidak dengan tadi yang dibangun kan harus membangun karakter building kan, jadi karakternya yang dibangun, bukan hanya fisik. Karena kalau sekedar bangun fisik repot. Tapi sekali lagi kalau tadi ditanya, kedua beliau sudah menyatakan nilai dari 10 ya gitu. Belum, Bapak ini belum bilang nilai. Sudah tadi 6, hampir 6. Hampir 6. Masih. Kalau saya masih bilang ya, per hari ini dengan adanya pembongkaran pagar di laut itu mencapai 6 oke lah gitu hari ini. Kalau kemarin masih di bawah 5 malah. Gitu. Tapi per hari ini oke. Tapi ini juga bukan nilai yang terus-menerus di situ. Istimewa. Kita tunggu nanti penindakan terhadap si Judi Ari dalam kasus judi online itu. Itu harus jelas betul itu keterlibatannya. Penindakan terhadap utusan khusus yang sudah jelas itu 2 kali. Kalau sepak bola itu kalau pertama itu kan kartu kuning. Kedua sudah kartu merah. Udah patwalnya mengusir-ngusir nggak jelas dengan dikatakan itu mobil kosong, mobil mewah Yang kedua dia flexing, dikawal patwal lagi. Nah, itu kan berarti kan sudah 2 kali. 2 kali. Kan? Nah, itu 2 ini dulu yang ditindak gitu. Sementara dengan mungkin ada menteri-menteri yang nggak pas, menurut saya perlu ada teguran keras, sangat keras dan menteri yang kemarin menampar pegawai mungkin 3 itu ya Pak yang sangat harus cepat ditangani oleh Pak Prabowo karena kita tidak bisa apa-apa itu meskipun sebenarnya prerogatif presiden. Untuk kasus yang terakhir yang menteri pendidikan itu kita sempat berharap banyak Mas. Sempat karena menteri pendidikan sebelumnya kan konyol banget yang nggak pernah ngantor. Mungkin saya mencoba ngasih perspektif lain. Mungkin ini ada juga kelompok lain kalau kita bicara di other side Mungkin ada kelompok yang kemarin tuh nyaman. Sudah nyantai, kemudian karena yang dulu nggak pernah datang, kemudian orang bisa bermain gini, tiba-tiba Pak Satrio ini menertibkan gitu Tapi mungkin cara menertibkan beliaunya itu tidak match dengan jadi langsung dipindah, langsung digini, terus keras gitu langsung drastis gitu langsung drastis gitu. Dan itu juga saya rasa kuncinya ada di editan yang Bapak bilang di menit kedua sekian itu. Nanti, itu kan belum banyak. Baru saya bicarakan di sini. Nah, jadi editan itu tuh yang harus kita bongkar. Apakah itu nanti dan aneh memang rekaman itu. Terbukti atau tidak? Kalau dia sebenarnya. Karena kalau rekaman itu, kalau dari sisi akustik teknik akustik, rekaman itu konsisten pada suara Pak Satrio. Tapi ini enggak. Itu enggak konsisten. Kalau itu sih. Aneh kan? Jadi anehnya begini. Anehnya kalau orang yang merekam itu kan nggak mungkin Pak Satrio ngerekam sendiri. Ya kan gitu. Berarti kan harus orang itu yang rekam. Kalau yang rekam orang itu harusnya dia yang suaranya gainnya lebih keras dibandingkan dengan suara Pak Satrio yang mungkin karena dia mungkin dan kemudian ketika ada benda yang dilemparkan. Itu kan dari suara. Dengan software khusus kita kan bisa memetakan nih jaraknya berapa gitu. Tapi bisa aja lah Pak, ada orang lain ketiga yang merekam itu. Bisa juga. Jadi kita belum tahu nih. Makanya itu perlu diteliti.
Ya, itu sebenarnya orang yang merekam ini siapa juga harus Iya. muncul ke publik nih. Betul. Oh, Kalau saya yang enggak, merekam jarak dia segini. Baru kita bisa tahu. Diserahkan ke penyidikan ke polisi aja, dapat Nah, ini, pasti ketahuan. betul. Pasti Pak Roy dipanggil sama polisi untuk ahli tematika, bagaimana caranya. Jadi kalau saya boleh ambil kesimpulan Pak Ya. dari diskusi kita yang sudah luar biasa Panjang gitu ya. panjang dan Sampai ke laut kita. sampai ke laut. Diskusi kita yang panjang ini, saya lihat memang 100 harinya Pak Prabowo ini masih banyak lah yang perlu diperbaiki. Nilainya ada yang 4, ada yang hampir 6, ada yang sudah sampai 6. Iya. Sudah banyak harapan kepada Pak Prabowo. Tapi memang kasus-kasus yang tadi itu harus ditindak, Pak. Persis. Artinya jangan sampai seperti kemarin, nanti publik lupa lah. 2-3 minggu, 1 bulan lagi juga udah pada lupa, biarin aja katanya. Nah, dan dipendam ya Pak ya, seperti Jangan. filosofi tadi. Atau dialihkan isunya. Atau gitu. dialihkan Soalnya isunya. sekarang ada Pengalihan isu. tukang pengalih isu malah Ada. diangkat jadi staf sus di Kementerian Komdigi. Ini kan Oh, konyol itu banget. juga. Ini konyol banget ini. Ya. Ini konyol banget, dulunya tukang baser ya, Iya. penghina Pak Prabowo. Betul. Ya, kemudian diangkat oleh Mutia jadi staf sus dan katanya Mutia aku nggak ngerti kalau Rudi itu ternyata adalah Baca. asar gitu. Untung Pak KSP, Ketua KSP Pak M. Putra Hatta menegur. Semprot langsung. Tapi Ya. maksud saya jangan cuma menegur. Kalau perlu ya udah berhentikan lagi aja gitu. Jelas-jelas dia menghina Menterinya Pak ya. Prabowo kok. Gitu. Betul. Keterlaluan menghinanya. Iya, jadi jangan sampai kelakuan-kelakuan orang-orang ini merusak Pak Prabowo lah. Iya. Pak Prabowo ini ingin diingat sebagai presiden yang seperti apa sih? Betul. Apa ingin diingat seperti Gus Dur yang luar biasa? Apa ingin diingat seperti yang kemarin kena kasus posisi RP itu? Iya. Janganlah, Pak Prabowo di sini sekarang masih ada waktu Setuju. 4 tahun lebih lagi untuk memperbaiki ini semua. Jadi sebagai tambahan gini aja saudara. Syarat dari seorang pemimpin di negeri ini selalu dibilang nomor 1 bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya. Ini harus dipahami secara sederhana. Mempunyai rasa malu. Artinya ketika ada sesuatu kita sudah menjadi bahan pergunjingan publik, tak usah lagi repot semua kita bicarakan dia. Dia dengan sendirinya bilang saya mundur, saya nggak layak menjadi pemimpin. Jadi bagaimana menumbuhkan rasa malu ini penting. Di kalangan para Dan pembantu itu yang presiden. dibilang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Betul. Karena kita terikat sumpah, itu harus ada rasa malu. Nah kalau di negara-negara jiran sana malah bunuh diri di Harakiri. Ya, Jepang. Tabrakan kereta api, ya kan? Menteri Perhubungannya mundur. Ya. Di sini penjaga keretanya yang gajinya nggak cukup itu yang dipidana. Jadi artinya ini ada hal yang memang kita memang harus kerja keras dan kita cobalah memberi kontribusi untuk mendorong semangat mencari sebenarnya dan merumuskan substansi. Dan sebenarnya nggak perlu capek. Dari dulu kita sudah setuju dan sepakat bahwa apa yang menjadi pegangan dari sebuah pembangunan negeri ini adalah Pancasila. Ya. Pengamalan Pancasila itu sebagai landasan etik, moral, dan spiritual bagi pembangunan nasional. Sebenarnya itu sederhana. Ya. Hanya kita kan sudah abai, Ya. sudah lupa, dan mudah-mudahan. Penutup dari Pak Roy Suryo nih. Iya. Kira-kira Pak Prabowo mampu nggak mewujudkan itu? Ya kalau saya tetap berharap insya Allah mampu. Tapi menurut saya kalau nggak ada yang nomor 2 ini. Ya, karena nomor 2 ini benar-benar beban bagi dia. Iya benar. Gitu loh. Udah jadi beban malah ditambah staf susnya Mutia. Ini beda tipis lah 11-12 nih. Antara si Rudi Valinka Kurawa ini dengan Fufafa. Bahasanya sama. Iya. Satu guru satu ilmu dia. Yang satu kebetulan sudah mengundurkan diri, yang teriak-teriak estek itu tukang estek itu sama juga tuh bahasanya. Ya. Sama kasarnya. Jadi saya setuju. Pak Jim. Rasa malu itu. Orang itu juga harus dinilai dengan kata-kata dan sikapnya. Dia bisa keras, dia bisa tegas, tapi atau dia halus tapi menyakitkan juga bisa. Ya. Gitu. Tapi yang jelas dia harus punya rasa malu karena itu menimbulkan marwah dari dia. Iya. Iya. Berarti itu pesan-pesan dari Sentana untuk Pak Prabowo. Jangan lupa guys, ini episode spesial kita yang pertama. Terima kasih kepada Pak Janes, Pak James Simorangkir, dan khususnya Pak Roy Suryo. Thank Jangan you. bosan-bosannya Siap. datang ke Sentana dan nanti kita bongkar kasus-kasus lain lagi. Ini episode ke penalti, ya ta? 12. 11 kan Bapak kemarin. Iya. Ya ta? Episode 12 ini betul. 12 kan, 12 pas.
Iya. Penalti, betul. Oke, Iya. wasit itu penalti bilang. Dan guys, kalau ada yang tidak setuju dengan omongan kita tadi, silakan di komen ya. Ya. Tapi jangan lupa juga di like dan di subscribe. Dan besok nonton kita lagi di episode berikutnya. Terima kasih.